Baik, perkenalkan nama saya Daniel Mikael Nicolas Sianturi dengan NIM 11S24037 dari Prodi S1 Informatika. Oke, pada kali ini kita akan menjelaskan dari praktikum yang keempat atau CP4 yang dimana kita di sini membahas tentang to-do list. Yang dimana pada deskripsi Delcomnya itu yaitu kita disuruh menambahkan fitur ubah, cari dan urutkan pada kode program yang sudah ada dari modul praktikum yang telah dikirimkan oleh Abang Asdos kita, itu Abang Abdul. Oke, kita masuk pada code-nya. Pada code ini kita tentu menggunakan implementasi sederhana ya dari aplikasi to-do list-nya yang berbasis di sini saya menggunakan berbasisnya itu konsol dalam bahasa Java. Baik, kita akan membahas nih perbagian-bagiannya, bagian perbagian dari code yang kita buat ini. Pada struktur dasarnya itu pada Java public class app, lalu public static string sampai java.util_scanner system in, yang dimana di code ini pada bagian ini to-do item yaitu array untuk menyimpan daftar to-do-nya, panjang awalnya itu yaitu 10. Lalu ada juga input scanner-nya. Pada input scanner-nya ini objek scanner itu untuk membaca input dari keyboardnya. Lalu pada main-nya Java public static void main string arch view show to-do list. Pada program ini langsung menampilkan atau memanggil menu utama lewat view show to-do list. Lalu kita masuk pada fungsi utama to-do list-nya, yaitu menampilkan to-do list dengan penomoran berdasarkan posisi. Yang dimana kita menampilkan listnya, yang dimana pada public static void show to-do list ini loop semuanya itu isinya to-do list, to-do items. Kalau ada isi ditampilkan dengan nomor. Kalau kosong semua tampilan pesan, belum ada data to-do nih yang tersedia. Lalu kita bisa menambah data juga. Kita cek dulu apakah array-nya penuh atau tidak. Kalau penuh, kita buat array baru dengan ukuran 2 kali lipat, salin isi lama ke array baru. Kita juga harus cari slot kosong pertama atau null, isi dengan tasnya. Oke. Pada bagian boolean ini, public static boolean remove to-do list integer number, yang dimana pada bagian ini konversi nomor ke indeks atau number min 1. Jika nomor tidak valid atau datanya sudah kosong, maka false, hasilnya bakal false. Jika valid, maka akan terjadi hapus atau null, maka itu akan true. Lalu di sini pengubahan data atau Java public static boolean update to do list integer number string new task, yang dimana mirip remove, bedanya kalau valid nilai lama diganti dengan new task. Lalu mengurutkan data. Oke. Pada mengurutkan data ini, public static void sort to do list atau string order type, yang dimana kita di sini menghitung jumlah item yang tidak null. Lalu kita buat array sementara atau temp r-nya hanya berisi data yang valid. Kalau ASC maka sort naik, kalau DESC atau desk maka sort turun. Nah, hasil sort dikembalikan lagi ke to do items jika diisi null. Ini pada bagian sort to do list-nya. Kita masuk pada bagian view atau menu dan interaksi. View. Oke. Pada bagian view ini, public static void view to do list ini ya, dimana pada bagian code ini kita disuruh menampilkan atau ditampilkannya to do list-nya. Lalu kita juga menampilkan menu pilihan, tambah, ubah, cari, urutkan, hapus dan juga keluar. Kita juga menggunakan switch case berdasarkan input user pada bagian code ini. Lalu kita masuk menambah to do list atau view add to do list. Feed show. Nah, ini menampilkan view menambah to do list. Nah, pada bagian ini
minta input todo baru nih. Kalau X maka batal, kalau bukan X simpan ke listnya itu. Gitu. Jadi dilanjutkan dengan sistem outprintl dengan code-code yang di atas. Lalu kita menampilkan view menghapus to do list atau view remove to do list. Nah, pada bagian ini kita meminta nomor yang mau dihapus. Kalau X batal, kalau angka valid dia hapus. Kalau input bukan angka, maka tangkap number format exception kalau nggak salah ya. Lalu kita masuk pada bagian menampilkan view mengubah to do listnya. Nah, kalau mengubah to do listnya itu pada code-nya ini bagian ini kita disuruh kita membuat minta nomor. Nah, kalau valid minta teks baru lalu update gitu. Pada bagian view mengubah to do list ini kita minta kata kunci paling itu doang sih kalau untuk mengubah to do listnya minta nomor. Kalau validnya ya kita buat teks baru lalu kita update juga gitu loh. Nah, menampilkan view mencari to do list. Nah, pada bagian ini kita minta kata kunci. Cari ke semua itemnya, contents keyword ya. Di sini ada contents keyword. Tampilan tampilkanlah hasil yang cocok nih dengan nomor urut. Kalau tidak ada, tampilkan pesan tidak ditemukan. Catatannya nih, pencarian ini case-nya itu sensitif. Huruf besar atau kecil dianggap beda gitu loh. Oke. Kalau bagian ini kita mengurutkan atau menampilkan view mengurutkan to do listnya itu gitu loh. Dimana kita meminta kode urutan ASC atau DESC atau as or desk, yang dimana kalau X batal, kalau valid panggil sort to do list yang di atas, kalau salah input kasih pesan error. Lalu kita masuk pada input helper. Kalau meminta masukkan data dari pengguna gitu. Kalau dari input helper ini iya ya, input helper nggak sih namanya kalau nggak salah. Kalau input helper ini ya mempermudah baca input user lah dengan prompt. Nah, jadi alur jalannya program ini kita pertama nih jalankan program, terus ditampilkanlah menu utama. Lalu user atau pengguna memilih menu. Program jalankan fungsi yang terkait yang dipilih. Bisa tambah, hapus, ubah, cari, atau sort to the list. Kalau pilih X, program berhenti gitu. Nah, kelebihan programnya yang kita buat ini, yang pertama, dia bisa menambahkan to do tanpa batas atau array otomatis yang memperbesar. Ada fitur search, sort as or desk, update, and delete. Di mana dia bisa mencari, terus sort ASC atau DSC, lalu mengupdate, dan juga ada fitur menghapus gitu. Ada juga fitur tampilan menu interaktif, dan juga ada validasi input angka atau huruf X-nya. Mungkin penjelasan dari bagian perbagiannya. Kita masuk nih buat memasukkan input dari code-nya nih. Oke. Kita pilih. Kita naikkan dulu. Kita buat yang terbaru aja deh. Terbaru terminal new. Oke. Java up. Nah, kita masukkan contohnya yang ada di Delcom 4. Masukkan kode AX. Kita masukkan DESC. Nah, belum ada data to do yang tersedia nih. Kita masukkan lagi 2. Kita masukkan 10. To do barunya kita masukkan apa ya? Ini aja deh. Nah, kita masukkan 5. 1 terus X. Terus kita pilih 4. Kita pilih X. Kita pilih 2. Kita pilih 3. Lalu kita pilih X. Lalu kita pilih 4. Nah, kita coba nih masukkan ASC aja deh.
SC. Lalu kita masukkan 5. Kita masukkan 7. Kita masukkan berapa lagi ya? 5. Masukkan 3. Kita masukkan X. Lalu kita oke. Kita oke. Dan kita memilih tambah X. Oke. Maka keluar hasilnya. Oke. Nah, kurang lebih seperti ini. Atau mungkin biar lebih instan, kita buat terminal baru nih. Oke. Oke, Java app. Kita masukkan apa ya? Yang pas di Telkom kemarin deh. Ada kemarin kalau nggak salah yang pas di Telkom. Nah, ini dia hasilnya. Jadi ini hasilnya nih. Nah, kita menambahkan pilih 4, ASC 23. Kita masukkan ini. Maka dia mengurutkan to-do listnya, masukkan kode urutannya ASC atau DXC. To-do listnya itu berhasil kita urutkan. Lalu pada to-do listnya belum ada nih to-do list yang tersedia. Kita masukkan contohnya 3. Kita berarti cari. Lalu belum ada juga to-do list yang tersedia. Kita cari lagi. Nah, ternyata kita masukkan X di sini, kita batalkan. Seperti penjelasan yang pertama. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan dari kode saya. Sekiranya rekan-rekan sekalian dapat mengerti dari penjelasan to-do list ini. Jika ada salah kata atau penjelasan yang kurang bisa dipahami, saya minta maaf. Sekian dan terima kasih. Shalom. Selamat sore, Tuhan Yesus memberkati. Om Santi 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 Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.